Jangan lupa subscribe, like, and share. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenan Allah menghadirkan Bapak Pimpinan Allah. Beliau tentu saja hadir ke tempat ini untuk mempersaksikan bagi tugas. Beliau insya Allah jaga merah putih agar tidak ada yang coba-coba merobek, karena itu adalah warisan para ulama untuk Indonesia dibangun dengan peradaban. Alhamdulillah dihadiri oleh Ustaz Aziz. Tentu bukan hanya simbol pergerakan semata-mata, tapi merayap untuk menjadi bapak yang tingkat bicaranya, tingkah lakunya itu akan menjadi perpustakaan abadi bagi teman-teman di tempat ini. Dia guru yang berjalan. Pak Zwito ya dilarang bosan capek. Belum ada waktunya untuk kader untuk coba-coba istirahat. Pak Nasri, Hidayatullah saya kira luas sekali. Yang membuat kemudian hadir pada hari ini kita menjadi sangat optimis, karena kemudian 9 orang ini catatan di langit, insya Allah. Wallah, catatan di langit. Itu di sebelah saya tidak kenal, tapi insya Allah saya meyakini di sebelah situ adalah wanita-wanita pejuang yang tangguh, yang mempersiapkan dirinya untuk berpasangan dengan laki-laki yang tangguh dan pejuang. Inilah kemudian kita menjadi yakin kalau pernikahan ini adalah pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapuhnya dunia keluarga yang tersampaikan lewat pesan-pesan besar seorang pemimpin Makassar dahsyat. 47,61%. 47,61%. Angka rapuhnya keluarga yang berakhir di meja hidup kemudian bubar. Bukan karena kurang cantik, bukan tidak ramai pestanya, tapi kemudian sepi dari doa. Sepi pernikahan itu dari orang-orang yang soleh. Bahkan boleh jadi pernikahannya bersembunyi, yang ramai adalah pestanya. Bukan anti pesta, tapi pernikahan tidak boleh kemudian sepi dari keberkahan. Ini kekayaan Hidayatullah. Betul hanya satu keluarga, tapi pondasinya kuat, tatapan matanya, Masya Allah. Jadi ketika menghadirkan anak generasi nanti, ya karena terbiasa kemudian makan bersama dengan istri, kalau perlu satu piring, jangan dianggap ini miskin. Ini peradaban yang dibangun oleh kebersamaan, bahkan di dalamnya ada cinta Rasulullah SAW. Apakah kemudian dianggap tidak modern? Komunikasi psikologi yang berbasis sunnah jangan coba-coba ditawar. Di situ ada akar peradaban yang kuat sekali. Mungkin bapaknya bukan ahli psikologi, mungkin ibunya juga bukan ahli psikologi, tapi karena kebersamaan ketika dia makan, tidak berangkat ke tempat kerja, hatta dia menjadi seorang pertukangan, kecuali ditepuk pundak istrinya, dimintai doanya. Saya kira anak-anak yang ada di dalam rahim pun, insya Allah dia bukan anak yang dilahirkan kembali oleh rahim yang miskin. Mengapa Sa'ad Al-Ansari yang paling miskin menghadirkan 13 anak? Seorang sahabat Rasul paling miskin di Madinah, 13 orang anak, bukan hanya penghafal Quran. Satu di antaranya adalah pencetus Al-Jabir, Al-Jabar. Tidak ada bilangan,
nggak ada peradaban kalau tidak ada bilangan aljabar. Ternyata lahir dari kemiskinannya, tapi dibangun oleh akar kebersamaan yang sangat kuat sekali. Tidak ada tangan yang pernah dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada. Selain keluarganya, ditambah dengan Sa'ad Al-Ansari, terhormat dia dalam kemiskinannya, pantang dia minta, pantang dia berutang, apalagi syubhat dan korupsi. Tangannya keras, tangannya besar, tangannya hitam. Tidak punya palu, tidak punya kampak. Memadukan antara satu batu dengan batu yang ditemukannya, kemudian dipecahkannya. Setelah itu kemudian dia jejerkan batu itu ke tempat-tempat di mana orang berjalan. Subhanallah. 13 anaknya menjadi amal jariah dunia. Roma ketika itu sudah hebat, kuat, dan jagat raya mengakuinya, tapi bilangannya sampai hari ini tidak bisa dijumlahkan. Tidak ada komputer, tidak ada HP kalau tidak ada bilangan 1 dengan 0 yang dikenal dengan biner. Siapa penemunya? Kalau bukan Ibnu Al-Batani, lahir dari rahim kemiskinan. Jangan khawatir kalau kalian kemudian tidak banyak uang, tapi satu, padukan kebersamaan. Jangan melihat perempuan hanya dalam wujud dan wajahnya. Dia adalah kurikulum keibuan. Kalau kita hargai, kalau kita perhatikan, kalau kita sayangi, kalau kita cintai, kalau kita peluk, kalau kita kecup keningnya, ini bukan ruang-ruang porno. Ini ruang membangun peradaban. Apa yang dikatakan beliau begitu sederhana? Jaga nata. Kewajiban kita adalah menerjemahkan dengan bahasa spiritual, dengan kekuatan energi sunnah, dengan teknis-teknis yang sederhana. Masya Allah. Kita mau kemana? Loh, saya mau ke kantor. Sudah makan? Ya sudahlah. Pertanyaan sederhana. Yang lebih sederhana, ketika suami berjalan, mungkin pakai motor, atau mungkin pakai mobil atau jalan kaki, tapi istri kemudian kelihatan simbolnya mengangkat tangannya. Allahu Akbar. Tidak ngasih uang ibu, tidak ngasih ATM ibu, tidak ngasih nasihat kepada suami, tapi suami akan hadir menjadi sesuatu yang tidak ada alasan kecuali setia dan cinta kepadanya. Bukankah keselamatan mata, keselamatan pendengaran, keselamatan dari tabrakan tersimbolkan dengan doa istri? Dahsyat. Dan betapa banyaknya kehancuran rumah tangga. Bukan tidak ada uang, bukan tidak ada mobil, bukan tidak ada pendidikan, tapi dialog yang sederhana ini menjadi kering. Tidak apa-apa kalian yang 9 orang tidak bisa baca puisi dengan kalimat-kalimat yang bagus kepada seorang istri, tapi tunjukkan hatta dalam keadaan bisu kita bisa menghargai dia. Salami kita duluan. Merasa dihargai seorang istri itu seluruh kekuatan hormonalnya yang ada dalam tulang oksipitalis itu berubah menjadi hormon oksitoksin. Hangat, segar, percaya, mungkin miskin, tapi senyum tidak boleh ditawar. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Keindahan perempuan bukan karena emas yang menyertainya, bukan karena baju yang menyimbolkan kekayaannya, tapi karena wajah ketika dilihat oleh suaminya. Allah menyebutnya qurrata ayun. Lebih mahal qurrata ayun dibandingkan dengan kecantikan. Pakai semua salon, ambil semua kosmetik, tidak akan bisa bersaing dengan qurrata ayun, karena itu hadiah bagi seorang suami. Enak dipandang, enak memandang. Lantas apa yang mau kita cari? Maaf, Masya Allah. Tafadhol. Di depan sini ada kosong. Ya, Masya Allah. Allah. Masya Allah.
Izin dilanjutkan sedikit aja. Beliau datang ke tempat ini jauh. Kan tidak terlihat kadonya lebih besar dibandingkan dengan mobilnya. Tapi beliau ingin menyampaikan kepada 9 pasang kalimat barokallah. Kan sepakat Pak, kesini untuk memberi kado. Teman-temannya Ustadz Majid Asis datang ke tempat ini jauh dari Mamuju, jauh dari Balikpapan. Pak Madong jauh dengan istrinya datang ke tempat ini. Dia tidak bawa harta dalam bentuk amplop untuk menyertakannya sebagai sebuah kado. Tapi barokallah, kalimat pendek di bumi tembus sampai ke langit dan dikembalikan kepada orang yang menyebutkannya. Rugi kalau kita kemudian diwajibkan untuk menghadiri sebuah undangan walimah baru kita kemudian tidak mengambilnya. Ini yang membuat kering keberkahan. Subhanallah. Ustadz Aziz tadi menjelaskan perspektif kehadiran Hidayatullah. Ya, tidak berkecil hati karena kurang doktornya, tidak berkecil hati karena kurang kemudian pemikir besarnya. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah kehilangan tauladan. Aqrabu ma yakunu 'abdun wa sajidun. Miskin sekali, nyapu di sekolah atau mungkin mencabut rumput di kampus. Tapi ketika kemudian dengar azan, Allahu Akbar, semua sepakat Allah Maha Besar, yang lain kecil. Inilah sosok tauladan yang sesungguhnya. Dia miskin tapi berharga, dia miskin tapi bertahta, dia miskin tapi tidak terhina, dia miskin tapi dia punya harga diri. Tidak mudah kemudian orang mengatur dengan telunjuknya. Tidak bisa dibeli hanya karena kepentingan politik. Ada harga banyak. Kalau di Gunung Tembak, bapak-bapak juga kenal, ada namanya Pak Umar Guli. Masya Allah. Baru menyampaikan insya Allah kita kepingin dipilih oleh Allah rizkinya, dipilih oleh Allah rizkinya, dipilih oleh Allah rizkinya untuk menjadi tempat sujud. Rugi mereka punya miliaran, hanya menjadi makanan, minuman, besok sudah berubah lagi menjadi kotoran. Jadi warisan besar, tapi belum tentu menjadi kekuatan. Subhanallah, ketika Allah memilih rezeki kita, baru belum dilelang, belum apa-apa, Pak Umar Guli sudah ngacung, saya Ustaz. Saya tanya, silakan bapak-bapak bisa menjadi saksi. Insya Allah saya 150.000. Tanya lebih jauh nanti sesudah selesai. Pak Umar sudah ada uangnya? Belum. Tapi kalau ada rezeki, insya Allah ke situ saya. Orang miskin yang bertahta masuk pintu surga nanti dari pintu sedekah. Yang begini sesungguhnya tauladan. Anak tidak butuh perintah panjang, karena semua kalimat berat untuk dicerna, belum tentu pas untuk dilaksanakan. Tapi kalau anak meniru apa yang dilakukan oleh bapaknya, dengan mudah dia nguntit dengan penuh cinta. Bapaknya juga pegang tangannya, pegangan tangan kepada anaknya. Ini wilayah pengkaderan yang paling tua, paling beradab, dan paling mengakar. Bukankah hari ini anak-anak sepi? Antum nanti pegang pulpen, antum nanti pegang mobil, antum nanti mungkin pegang kertas, antum mungkin akan pegang bangunan, semua dipegang. Jangan sampai kita tidak pernah memegang tangannya anak. Betul seperti kampungan dan tidak ada urusannya dengan gaji. Tapi inilah pewarisan. Inilah pewarisan. Bagaimana Abu Hurairah melahirkan anak-anaknya juga para penghafal yang begitu dahsyat, dengan jumlah yang banyak, dengan rezeki yang sedikit. Tapi dia menjadi pendekar-pendekar yang menyambungkan kita dengan Rasulullah SAW. Siapa Zaid bin Haritsah? Siapa Ammar bin Yasir?
Mereka yang dibesar sayang, tapi sayang. Ya, sayang ternyata tidak bisa diganti dengan kata-kata. Kata-kata hanya seloroh kecil yang bisa mewakili tindakan energi, gelombang dari hal-hal yang sederhana tadi. Ya. Saya kira masih ingat ceritanya Jenderal Yusuf ketika ada di Timur Timur. Seorang prajurit, maaf tanda kutip, bergaris merah saja, ditepuk pundaknya, diambil air minumnya di hadapannya, kemudian dia katakan, "Jenderal, itu bekas saya. Aku butuh minumanmu." Kata Pak Yusuf, "Aku butuh minumanmu." Diminum di depannya. Yang menarik, bagaimana kemudian sang prajurit kopral kan di Timur itu berjalan, dan ternyata dia yang paling cepat tembus sampai ke pegunungan yang dimaksudkan. Apa kata komandan regunya dan rumnya? "Sesungguhnya kamu sudah tidak bisa jalan, kakimu sudah lecet, mestinya kamu tinggal di bawah. Lecet sampai ke atas, tidak bisa buat apa-apa. Tapi kamu sudah mendapatkan perjalananmu karena semangat, bukan karena fisikmu, bukan karena kakimu. Kamu berjalan karena kamu dapat semangat. Selamat." Dia selalu katakan, "Bukan semangat, karena minumanku diminum oleh Jenderal Yusuf. Dan yang kedua, tanganku dipegang oleh Jenderal Yusuf." Subhanallah. Jangan merasa sudah selamat karena banyak ayat dan hadis kita kuasai, tapi tangan ini sepi untuk memegang anak. Maaf Ustaz, ada gurunya Pak, Ustaz Bahru Musadad. Saya menyebutnya dia guru. Kenapa begitu kuat dia ketika setoran kepada Syekh Ridwan? Panas, jauh, lelah. Setelah saya diantar sama Mujahid, bertanya Ustaz Latif dengan Ustaz Fatun Qorib, bertanya Ustaz Asis di Madinah, mau ketemu mana itu yang dibilang dengan Syekh Ridwan itu? Masya Allah. Saya hanya mengatakan, ya wajar Syekh Ridwan menjadi gurunya. Wajar kalau telunjuk Syekh Ridwan, apapun dikatakannya diikutinya. Belum setoran disalami, nggak dilepas itu tangannya, lama sekali. Kan sederhana, tapi ternyata begitu lihat hadis apa? Tasawwaf yudhabul gilluna an qulubikum. Salamanlah kalian, lekatkan telapak tangan. Sungguh-sungguh Allah akan mengeluarkan semua sekat sengketa yang ada dalam dada di antara keduanya. Sekiranya ini dilakukan oleh kalian, 9 pendekar mujahid sejati, kader andalan Hidayatullah. Mungkin dia bukan seorang sarjana yang hebat, tapi dengan sederhana dia menyalami. Dalam salaman ada kearifan, dalam salaman ada proaktif minta maaf, dalam salaman ada penghormatan, dalam salaman ada rasa aman. Tidak mungkin Rasulullah salaman yang semua orang bisa melakukannya, tapi Rasulullah mengambil kekuatan yang menjadi sunnah kalau tidak memberi hikmah. Maaf, saya menikmati salaman kemarin dengan Komandan Angkatan Laut di Jakarta. Saya sudah purnawirawan Pak Joko. Begitu salaman, saya tidak punya pesan apa-apa kecuali, ya jangan kalah semangat Ustaz. Beliau usia sudah 72 tahun.
juga bisa coba dengan bagian. Kira-kira energi rendah. Titip Ustadz Indonesia, titip Ustadz Indonesia, bendera merah putih jangan sampai robek. Titip Hidayatullah, jangan sampai menjadi bagian dari perlawanan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan perundang-undangan di dunia Islam ini. Jaga warisan ulama. Mungkin beliau tidak bilang seperti itu, tapi lihat tangan ini. Dia tidak diada-adakan. Kenapa? Karena tentara punya karakter, disiplin adalah kekayaan. Subhanallah. Tidak menyesal di seberang melihat kalian mungkin hitam, mungkin tidak seganteng yang dibayangkan. Mereka tidak akan pernah, para wanita di situ, menyesal kalau kalian menempatkan mereka sebagai wanita yang antum hargai, insyaallah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Hidayatullah adalah wadah yang berakar. Akar peradaban. Pak Wali Kota sudah menyampaikan, dari keluarga, istri yang paling jelek, yang paling belok, yang paling kemudian berandal, katakanlah begitu, kalau dia mendapati suaminya bukan karena kegagahannya, karena jujur, insya Allah wanita itu dalam waktu 24 jam akan mengikuti alur kebaikannya. Allah hanya memerintahkan di dalam surat Az-Zuhruf, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Kalau laki-laki bahagia duluan, istrimu pasti akan mengikuti kebahagiaan bagi kamu. Masuklah kalian, wahai laki-laki, masuk ke dalam surga. Tugasmu sesudah di surga, bawa istrimu. Istri yang hebat, istri paling soleh, belum bisa mempengaruhi ketidakjujurannya suami, kebohongannya suami, keluguan dalam hal-hal yang berpura-pura, tidak bisa dipengaruhi oleh istri yang paling hebat. Kepemimpinan ada dalam telunjuk suami. Suami mengatur bukan dengan telunjuk dan bukan dengan perintah, tapi dengan ketauladanan. Sholat malam tidak bisa dibangun. Hidayatullah tidak akan pernah ada kejutan lagi kalau sholat malam sudah diabaikan. Hidayatullah tidak akan pernah punya kejutan kalau sholat malam sudah diserahkan kepada masing-masing kesadaran. Alhamdulillah, sampai hari ini kita tidak menyerahkan sholat malam dan yang lain-lainnya, diserahkan kepada masing-masing. Sabta marga tidak diserahkan kepada mereka hanya karena berpangkat brigjen, letnan jenderal, mayor jenderal, jenderal besar, atau prajurit yang paling rendah. Dikawal dengan aturan. Siap. Belum ada perintah kata, sudah kalimat siap, komandan. Belum jelas perintahnya. Ini pondasi. Maka sholat malam untuk hidayatullah tidak diserahkan kepada masing-masing kesadaran, terserah mau bangun atau tidak, dikawal dengan gerakan nawafil hidayatullah. Antum insyaallah tidak akan pernah sepi dengan rezeki, tidak akan pernah habis dengan hidup, tidak akan pernah kering dari keberkahan kalau antum jaga sholat malam, jaga sholat berjamaah, jaga zikir pagi dan sore, jaga infak, dan jaga silaturahim dengan dakwah fardiyah. Oleh karenanya, bapak-bapak, para jamaah, bukan simpatisan. Tidak ada simpatisan masuk surga. Semua jamaah, apapun bentuk dukungannya. Jangan dikira doa ketika tidak ada uangnya tidak bernilai. Doanya Sa'ad Al-Ansori menembuskan Khalid bin Walid, bisa menyelusuri, bahkan kemudian bisa melompati yang mestinya kuda-kuda tidak bisa lompat di tempat itu. Cuma tidak dilihat bagaimana kerjaannya itu doa. Dahsyat. Munajat.
menyebut nama suami. Wahai ibu-ibu di sebelah, jangan dianggap sunat biasa, itu kewajiban. Insya Allah rizkinya mungkin tidak banyak, berkah dan cukup kalau kita berdoa. Sholat duhanya ibu-ibu semua dibaca, terakhir disebut nama suaminya. Ya Allah, suami saya Fauzi bin Hasim Malewa, karuniakan dia rizki yang berkah. Temukan dia dengan guru-gurunya yang soleh. Temukan dalam pekerjaan-pekerjaan yang membuat engkau mencintai dia ya Allah, sehingga dia membawa cintamu untuk mencintaiku ya Allah. Jauh sedikit rindu, ketemu mesra. Mesra rindu, kalimat ini menjadi barang langka dalam keluarga hari ini. Mesra rindu sudah diganti dengan HP. Mesra rindu sudah diganti dengan rekreasi dan hotel. Orang yang tidak bisa ke hotel seolah tidak bisa romantis. Orang yang tidak bisa berekreasi seolah-olah tidak bisa bahagia. Akhirul kalam, saya bacakan ayat agar yang tersampaikan oleh Ustadz Wito, tersampaikan oleh Ustadz Asis, tersampaikan kemudian oleh Pak Wali Kota, dan secara simbolik tatapan beliau juga kepada saya menjadi simbol. Tentara masih ada kalau ada semangat. Indonesia masih bergetar dan belum tercabut akarnya sepanjang masih ada tentara. Beliau tidak bicara, tapi simbol tatapannya dengan strong matanya yang kuat. Beliau tajam karena seorang intel. Iya. Oh, ini justru yang menjaga Indonesia ini. Yang sholat subuh kata dia intel. Habis ini langit bisa runtuh, matahari bisa pecah, angin bisa menjadi topan, lautan bisa menjadi banjir. Ini orang-orang yang menahan bencana. Orang yang sholat subuh, yang sebelumnya sholat malam, lengkap, kompak dengan istri dan suaminya. Insya Allah itu kesimpulannya apa kan? Insya Allah. Saya bacakan ayat dari simpulan semuanya agar kita hadir ke tempat ini jangan sekedar memberi doa, kita harus dapat berkah. Salaman, sampaikan doa barakallah yang paling pendek, panjang sedikit silahkan. Itu kali seberapa besar energi salaman atau doa kepadanya, itu juga yang akan digenggam dan dikembalikan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Muhammad, katakan kepada umatku, boleh jadi kemudian mereka tidak bertemu lagi dengan kamu. Katakan bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan keagungan syariat Allah dan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu cukup sesungguhnya mereka bahagia dan membahagiakan umat. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari semua yang bisa dikumpulkan oleh manusia. Allahu Akbar. Antum sendirian berteriak, tapi menembus di hati saya sampaikan dalam bentuk senyum kepada semuanya. Ayo kita bangun keluarga, berawal dari ahlul ibadah, ahlul Quran, dan ahlul sedekah. Cukup kata Allah, karunia besar ini. Apa itu pernikahan? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sungguh-sungguh pernikahan adalah panggilan Allah dan Rasulnya ketika dia memanggil untuk menuju kepada kehidupan kalian. Mengapa dalam ayat itu kemudian diterangkan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tusyarun? Jangan sampai pernikahan tidak ada ruhnya, maka Allah memisahkan jasad-jasad kalian dari hati-hati kalian. Sholat tanpa ruh,
khusyuk hanya ada dalam bahasa. Jangankan menangis tersungkur dalam sujud, menyebut nama Allah hati tertutup, tidak bisa menyebut namanya. Ada uang berat untuk dikeluarkan karena tidak ada roh. Berapa jumlah hari ini pernikahan yang Allah cabut berkahnya tanpa roh? Pernikahan bagi hidayatullah sesungguhnya ada unsur perlawanan terhadap kezaliman orang-orang yang berhak untuk mencicipi nikmatnya pernikahan menjadi kerumitan dan kesusahan. Ayo kita bismillah, secara kelembagaan kita berada di front untuk menyelamatkan dunia Islam, salah satunya lewat pernikahan mubarakah ini. Selamat semuanya menjadi pejuang, dan akhirul kata sedikit saya menyampaikan doa, dan untuk saya, untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Ahadis Samad, Ya Ghaffar, Ya Fattah, Ya Razzaq. Nas'aluka rahmatan min indik fi hadzal yaum, ya Allah. Rahmati kami ya Allah pada hari ini ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Jangan biarkan kami pulang. Jangan biarkan kami ke rumah. Jangan biarkan ada rizki tanpa berkah-Mu ya Allah. Moga hari ini menjadi sumber-sumber kembalinya berkah pada kami ya Allah. Wa nataqarrabu biha ilaik, wa nuqimu biha dinak, wa nu'inu biha ibadaka sholihin. Ya Allah, kuatkan 9 kader mujahid dan 9 kader mujahidah yang Kau pertemukan dalam kesucian dan keagungan-Mu ini ya Allah, menjadi pasangan pejuang-pejuang yang menjadi penerang bagi anaknya, bagi istrinya, bagi suami, bahkan bagi umat ke depan ya Allah. Nikah ini adalah nikah perjuangan mereka ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, kami yang menjadi saksi. Nanzimna fi ashabil yamin, kelak di yaumul kiamah kami bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di golongan kanan-Mu ya Allah. Wa wajihna fi masalikil aminin, hari ini kami melihat, hari ini kami menyaksikan, hari ini kami saling bertemu. Tolong ya Allah, wajah kami kelak di yaumul kiamah bersih ya Allah, sehingga Engkau memasukkan kami dan memanggil dalam surga-Mu ya Allah. Di tengah manusia-manusia hitam menjerit, menangis, meminta bantuan Allah, Allah tutup. Dia berada di ashabus shimal. Waj'alna fi fauzil faizin wa'mur bina fi majalisis sholihin. Jadikan pertemuan hari ini ya Allah pertemuan orang-orang yang menang berkumpul, orang tua yang menang untuk menyerahkan anaknya, diinfakkan untuk perjuangan. Pengurus yayasannya pengurusan yang menang, yang memfasilitasi, semua mendapatkan keberkahan, semuanya ya Allah. Waj'alna fi fauzil faizin. Jadikan kami semua pemenang. Jadikan kami semua pemenang pada hari ini ya Allah. Wa'mur bina fi majalisis sholihin. Terima kasih ya Allah. Engkau takdirkan kami, memilih tubuh kami, memilih badan kami, untuk kami pada hari ini ditakdirkan bertemu dalam kebaikan dan kemuliaan ya Allah. Saya akan nikahkan anak saya juga nanti. Tidak harus pacaran, tidak harus bersusah-susah. Moga itu yang kami dapatkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua kebaikan ini semoga menjadi amal jariah bagi ibu bapak kita yang tidak sempat menyaksikan. Kalau kita berjuang di jalannya akan menjadi penerang di alam kuburnya. Kita kirimkan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Selamat berjuang semuanya, terkhusus kami ya, tentu kehadiran Pak Pimpinan support bagi kami. Tidak boleh ada satu kegiatan apalagi yang bernama pernikahan
tidak ada akar perjuangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.